Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 18 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 65 ayat 18 berkata demikian. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, penyertaan Tuhan tak pernah berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah kota kecil, seorang anak bernama Daniel hidup dalam kesedihan setelah kehilangan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan. Ia merasa dunia ini tidak adil dan penuh penderitaan. Suatu hari, seorang keluarga angkat yang penuh kasih menerima Daniel ke dalam rumah mereka. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tetapi juga mengajarkan dia tentang Tuhan. Seiring waktu, kasih yang ia terima mulai mengubah hatinya. Ia mulai menemukan penghiburan dalam firman Tuhan, belajar untuk bersyukur, dan akhirnya mengalami sukacita yang sejati. Daniel menyadari bahwa Tuhan tak pernah berhenti menyertainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 65 ayat 18 berbicara tentang langit dan bumi yang baru yang akan Tuhan ciptakan bagi umatnya. Ayat ini menegaskan bahwa rencana Tuhan bukan hanya untuk membangun kembali Yerusalem secara fisik, tetapi juga untuk memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Janji ini mengarah pada pengharapan eskatologis, yaitu penggenapan kerajaan Allah di mana tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan. Saat kitab ini ditulis, bangsa Israel mengalami banyak penderitaan akibat pembuangan dan kehancuran Yerusalem. Namun Tuhan memberikan harapan bahwa keadaan ini bukanlah akhir. Ia menjanjikan sukacita yang kekal bagi mereka yang setia kepadanya, seperti Daniel dalam kisah di atas. Mungkin kita pernah mengalami kehancuran baik secara emosional, finansial, atau bahkan secara rohani. Namun janji Tuhan dalam ayat kita hari ini mengingatkan bahwa ada pemulihan yang Ia sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada keadaan yang terlalu hancur bagi Tuhan untuk dipulihkan. Percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ia merancangkan yang terbaik untuk kita. Penyertaannya tidak pernah berakhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa tidak ada keadaan penderitaan atau persoalan yang terlalu berat bagi Tuhan untuk dipulihkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ia merancangkan yang terbaik untuk kita karena penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kami percaya penyertaan-Mu kekal dan mendatangkan sukacita abadi serta pembaruan hidup yang tidak akan pernah berakhir. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, firman Tuhan menjadi sumber pengharapan yang kuat yang memberi dan membuat kami bersukacita karena kami tahu bahwa masalah yang kami hadapi saat ini bersifat sementara, sedangkan kebahagiaan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan janjikan bersifat abadi. Sadarkan kami Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai dan bersama kami apapun keadaan yang kami alami, dapat dan mengubah kondisi kami dari ketakutan menjadi kekuatan dan mengubah dari kecemasan menjadi kedamaian. Jika ada di antara para pendengar renungan pagi ini yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan mereka yang sakit, yang menderita karena tekanan-tekanan berbagai masalah, seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan masalah-masalah lain. Kiranya Tuhan berbelas kasih menopang dan menolong mereka sehingga mereka dapat keluar dan mengatasi masalah mereka. Dan jika di antara mereka ada yang bersedih, ada yang berduka, kiranya Tuhan menghibur mereka lewat Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.